Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan ibu-ibu hadis 133 ya. 135. Wa an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yagrisu ghorsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Rawahu Muslimun wa fi riwayatin lahu, wala yagrisul muslimu ghorsan fayakula minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Fi riwayatin lahu, la yagrisu muslimun ghorsan wala yazra'u zar'an fayakula minhu insanun wala dabbatun wala syai'un illa kanat lahu sadaqah. Wa rawayahu jami'an min riwayati Anas. Akhrajahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang menanam tanaman kecuali buah yang dimakan dari tanaman tersebut menjadi sedekah, dan buah yang dicuri dari tanaman tersebut atau pohon tersebut jadi sedekah. Dan tidak pula seseorang mengambilnya kecuali menjadi sedekah buat dia. Dia kan Muslim. Dan Imam dalam riwayat Muslim juga, tidak ada seorang muslim pun yang menanam pohon lalu buahnya dimakan oleh seorang manusia atau binatang atau burung kecuali itu menjadi sedekah buat dia sampai hari kiamat. Subhanallah. Dan dalam riwayat Muslim juga, tidak ada seorang pun muslim yang menanam pohon, tidak pula ia menanam tanaman, lalu hasilnya dimakan oleh seorang manusia atau dimakan oleh binatang ataupun yang lainnya, kecuali itu menjadi sedekah buat dia. Diriwayatkan Muslim, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ya. Masya Allah ibu-ibu sekalian, ini hadis luar biasa ini. Dan kabar gembira ya buat mereka yang suka nanam pohon, dan terutama yang berbuah, yang bisa dinikmati hasilnya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak misalnya nanam rambutan, tapi diniatkan ya, ketika menanam pohon itu diniatkan, ini buahnya buat wakaf deh. Iya. Silakan semua orang boleh ngambil. Maka semua yang mengambil buah dari pohon kita itu jadi sedekah buat kita tuh. Buahnya dimakan kampret misalnya. Kampret beneran, Bu. Ya, bukan kayak kemarin tuh, ya. Dimakan kampret jadi sedekah buat kita. Atau ada pencuri ngambil buah pohon kita, jadi sedekah. Ya. Masya Allah.
Ini luar biasa Ibu sekalian. Di sini kita ambil faidah kata Syekh Salim. Faedah yang pertama, al-hathu al-gharsi wa zira'ati wa fadli imaratil ardi wa annaha min al-a'mal allati la yanqati'u fiha thawab bimauti fa'iliha. Anjuran untuk bercocok tanam dan keutamaan memakmurkan tanah, menghidupkan tanah. Dan bahwasannya itu termasuk amalan yang pahalanya tidak akan terputus walaupun pelakunya sudah meninggal. Ya. Jadi kalau ibu-ibu punya tanah nih, jangan dibiarin gak diurus, Bu. Kalau punya tanah itu yang dianjurkan dalam Islam tuh, tanah itu ya dipakai. Ya, untuk apa? Yang paling bagus untuk bercocok tanam. Ya, tanaman-tanaman palawija misalnya, atau tanaman-tanaman yang memang dibutuhkan oleh banyak orang misalnya. Dan ini menunjukkan akan keutamaan menjadi petani. Ya, di Indonesia ini memang qadarullah ya, para petani itu dizolimi ya. Tapi kalau mereka ikhlas mengharapkan pahala itu Masya Allah. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa usaha petani itu lebih utama dibandingkan usaha pebisnis, pedagang. Kenapa demikian kata mereka? Karena hasil dari bertani itu dinikmati oleh banyak orang. Ya tidak. Hasil dari bertani itu dinikmati oleh banyak orang. Ya. Sehingga berapa banyak orang yang memakan hasil yang sudah kita jerih payah kita, dari setiap orang yang makan itu kita dapat sedekah, bayangkan. Dapat nilai pahala sedekah. Nah ini ibu-ibu sekalian, apalagi kalau misalnya hasilnya itu diwakafkan dah. Hasilnya saya wakafkan deh buat fakir miskin, buat orang-orang susah, buat anak-anak yatim. Wah Masya Allah, itu pahalanya ngalir terus itu. Luar biasa sekali. Ya. Faedah yang kedua, as-sa'yu fi tahsilin naf'i li makhluqatillah wa taysiri umurihim biqada'i hawaijihim. Yaitu anjuran untuk menghasilkan manfaat, di mana manfaat itu diberikan kepada makhluk-makhluk Allah dan memudahkan urusan mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Masya Allah. Iya. Makanya disebutkan dalam hadis ya, bahwa orang yang paling dicintai oleh Allah itu siapa? Kata Rasulullah, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Allahu Akbar. Yang paling bermanfaat buat manusia. Makanya jadilah kita ibu-ibu orang yang bermanfaat buat manusia. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang suka memanfaatkan manusia. Salah. Tapi ya, bermanfaat untuk orang lain. Ibu punya ilmu, manfaatkan ilmu itu untuk memberi manfaat buat orang lain. Baik ilmu agama ataupun ilmu dunia. Misal ibu punya kemampuan menjahit ya. Lalu ibu punya teman dia kok susah hidupnya. Lalu ibu bilang ke dia, sini deh saya ajarin kamu menjahit. Biar kamu bisa ngejahit. Ya. Makanya ibu ajarkan dia ngejahit. Ya. Sampai dia bisa ngejahit itu jadi pahala yang akan terus mengalir ke kita. Atau ibu misalnya punya ilmu tentang kuliner. Ya, ibu ajarkan ke teman-teman ibu yang susah, yang butuh. Sini, saya ajarkan. Yuk kita bikin kuliner yang enak. Kita jual. Jualan di mana? Di online. Ya. Itu pahala buat ibu, Masya Allah. Maka kita yang punya ilmu jangan pelit deh. Kita bagi-bagi ilmu kita.
ya, memberikan manfaat buat orang lain tuh Masya Allah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian. Faedah yang ketiga, yushabul muslim ala ma suriqa min malihi aw ma ghusiba minhu aw utlifa minhu idza sabara wa ihtasaba dzalika indallah. Seorang muslim saat hartanya dicuri atau dirampok atau hilang, lalu ia sabar dan berharap pahala, maka dapat pahala. Ya, ibu pergi ke pasar, tahu-tahu motornya hilang. Lah, motorku mana? Dicuri orang. Sedih nggak kira-kira, Bu? Ya sedih lah. Aduh, motor saya, ya, hilang. Gimana ini? Sedih. Tapi kalau kita sabar dan berharap pahala, ya Allah mudah-mudahan Engkau berikan aku pahala dan mudah-mudahan si pencurinya dikasih hidayah. Oh, dapat pahala, Ibu. Cuma kan terkadang kita suka ngambek ya, marah-marah. Ya Allah, itu pencurinya potong aja tangannya ya Allah. Ya, binasakan itu ya Allah. Iya. Ya yang lebih bagus sih kita doakan hidayah, Bu. Sebab kalau pencurian dapat hidayah, motornya balik ke kita tuh. Tapi kalau kita doain binasa, mati dia, motornya nggak balik. Ya nggak? Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya, jawazu ittikhadhi dhai'ah wal qiyam 'alaiha. Fi fasadu qawli munkiri dzalika minal mutasawwifah wal mutazahidah. Bolehnya mengambil dhai'ah. Dhai'ah itu alat-alat untuk bercocok tanam, ya, yang sifatnya untuk manfaat buat orang lain. Dan ini sebagai bantahan terhadap orang-orang tasawuf yang nggak mau cari kerja. Katanya cari kerja itu cinta dunia. Ada tuh, Bu, ya, orang-orang yang sufi itu ya. Mereka punya keyakinan katanya, cari nafkah itu sama dengan cinta dunia. Makanya mereka nggak mau cari nafkah, maunya ibadah aja. Nah kalau ibadah terus duit dari mana dia buat makan? Akhirnya apa coba? Membebani orang lain. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu, ibu-ibu sekalian. Yang diajarkan oleh Islam apa? Kita berusaha dong, cari nafkah. Itu yang diajarkan oleh Islam. Ya. Dengan kita cari nafkah, kita dapat duit, kita bisa sedekah, kita juga bisa menjaga izzah, ya. Nah, itu seperti itu harusnya. Hadis berikutnya, wa anhu, dan darinya juga dari Jabir. Ia berkata, arada Banu Salimah an yantaqilu qurbal masjid. Fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, innahu qad balaghani annakum turiduna an tanqulu qurbal masjid. Faqalu na'am ya Rasulullah. Qad aradna dhalik. Faqala Bani Salimah, diyarakum tuktabu atharukum. Diyarakum tuktabu atharukum. Rawahu Muslim. Bahwa Banu Salimah ingin pindah ke dekat masjid. Karena Banu Salimah itu ibu-ibu perkampungannya lumayan jauh dari masjid, sekitar 5 kilo lah. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Qiblatain itu dulu tempatnya Banu Salimah. Perkampungannya Banu Salimah. Sekarang jadi Masjid Qiblatain. Ya. Mungkin ibu-ibu ada yang pernah umroh, bapak-bapak pernah mengunjungi Qiblatain enggak? Ada cerita katanya Qiblatain kenapa disebut Qiblatain karena di situ berpindah 2 kiblat, tapi itu salah. Ya. Kisah tentang perpindahan yang tadinya ke Baitul Maqdis kemudian menjadi ke mana? Ke Makkah itu adanya di Kuba, bukan di
qiblatain. Nah, Bani Salimah ini ingin pindah, ibu-ibu dan bapak sekalian. Ingin pindah ke dekat masjid. Rupanya sampailah ke telinga Rasulullah SAW berita bahwa Bani Salimah ingin pindah ke dekat masjid. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, telah sampai kepadaku bahwasanya kalian ingin pindah ke dekat masjid. Kata mereka, benar hai Rasulullah. Kami ingin itu. Kata Rasulullah SAW, wahai Bani Salimah, kampung kalian ya ditulis jejak kaki kalian ke masjid. Kampung kalian, dari kampung kalian ditulis jejak kalian ke masjid. Artinya kalau kalian jalan kaki ke masjid, Masjid Nabawi maksudnya, maka setiap langkah kalian tuh ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya. Akhirnya apa yang terjadi, ibu-ibu? Ternyata Banu Salimah nggak jadi pindah. Gara-gara mendengar besarnya pahala jalan kaki kemana? Ke masjid. Masya Allah. Lumayan tuh. Kalau jalan kaki 5 kilo, satu, kata Rasulullah, satu langkahnya mengangkat 1 derajat, menggugurkan 1 dosa. Kira-kira kalau 1 kilo berapa langkah ya, Pak? Hah? Kalau 1 meter 2 langkah. 1 meter 2 langkah. Sekilo berapa meter? Hah? Sekilo 1000 meter. Hah? 1000 meter 1 kilo. Berarti 1000 kali 2, 2000. Pulang pergi 4000. Baru 1 kali sholat. Kalau rumahnya sekilo. Iya kan? Iya. Masya Allah. Baru 1 kali sholat saja pulang pergi udah dapat 4000. Bayangkan. Kalau rumah kita sekilo. Cuman kan masalahnya apa? Banyak di antara kita itu malas, Pak. Aduh, jauh euy. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya naik motor atau naik mobil. Ya, padahal keutamaan jalan kaki lebih utama daripada naik kendaraan. Tapi daripada nggak pergi mendingan naik motor sih. Daripada males, ya. Ya mendingan naik motor. Ya udah kamu naik motor aja lah. Nah, terus pahalanya gimana? Hanya Allah yang Maha Tahu. Jelas tetap berpahala betul. Tapi hanya Allah yang Maha Tahu. Bagaimana cara menghitungnya? Hanya Allah yang Maha Tahu. Iya. Baik, dari hadis ini kita ambil faidah kata Syekh Salim, anal ajra ala qadri ma yabduluhu al-mukallaf min juhdin yahtaju ilaihi al-amal. Bahwa besarnya pahala itu disesuaikan dengan usaha yang dikeluarkan. Ya, semakin besar usaha kita, semakin besar pahalanya. Semakin kecil usaha kita, ya, semakin kecil pula apa? Pahalanya. Makanya, ya, amalan itu, Pak, Bu, semakin mudah, ya semakin kecil pahalanya. Kecuali zikir. Kalau zikir, ya, walaupun mudah tapi pahalanya gede, Masya Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, Rasulullah SAW mengatakan kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani indar rahmat. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Bayangkan. Iya. Nah, itu kalau zikir pengecualian, karena ada dalilnya. Maka amal apapun, ibu-ibu sekalian, semakin kita mengeluarkan usaha, ya, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa sih zikir di saat melalaikan lebih besar pahalanya bisa dibandingkan tidak seperti itu.
Kenapa zikir masuk pasar tuh lebih gede pahalanya, Pak? Kan disebutkan dalam hadis, siapa yang masuk pasar dan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka akan ditulis untuknya 1000 kali 1000 kebaikan. Digugurkan darinya 1000 kali 1000 keburukan. Ya. Kenapa zikir masuk pasar tuh kok bisa gede banget pahalanya? Kata para ulama. Karena pasar itu tempat yang melalaikan. Semakin tempat itu melalaikan, semakin besar pahala zikir di situ, Pak. Kita kan terkadang masuk mall, boro-boro ingat zikir, ngeliat barangnya udah, wah. Ya. Kalau ibu-ibu kan gitu, ya, udah kepikiran mau beli tas ini, mau beli apa gitu kan. Pas ngeliat barang udah, wah lupa udah mau masuk. Ya. Tapi ketika kita mau masuk pasar udah kita ingat kepada Allah, itu menunjukkan luar biasa orang seperti ini. Ya. Saya kalau ngantar istri belanja gitu untuk keperluan, selalu istri yang ngingetin, jangan lupa pikir dulu sebelum masuk. Oh iya, alhamdulillah. Kalau enggak lupa mulu. Ya. Karena di pikiran kita udah mikirin mau beli apa gitu. Ya, Masya Allah. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Faedah yang kedua, al-hathu ala salatil jamaah fil masjid. Walau kana yaskunu ba'idan anhi. Anjuran untuk sholat berjamaah di masjid. Walaupun rumahnya jauh dari masjid. Tetaplah usahakan, Pak. Ya. Walaupun rumahnya jauh, tetaplah pergi ke masjid. Apalagi di zaman sekarang kan kemudahan tuh luar biasa. Ada mobil, ada motor. Ada apa lagi tuh yang bisa jalan pakai apa sih? Satu ban itu. Ngeng gitu. Apa namanya tuh? Saya nggak tahu ya. Kalau antum ngeliat di bandara kan suka itu. Orang-orang pada bawa pakai itu. Ada lagi skuter. Pokoknya kalau memang males udah pakai itu, berangkat dah. Cuma masalahnya di zaman sekarang ini semakin Allah mudahkan, ya, semangat untuk sholat berjamaahnya semakin lemah. Di zaman Rasulullah SAW nggak ada kemudahan-kemudahan zaman sekarang, Pak. Tapi semangat pergi ke masjidnya luar biasa. Sampai di zaman Rasulullah SAW disebutkan ada seorang laki-laki rumahnya paling jauh di ujung awal di sana. Tapi nggak pernah absen sekali satu sholat pun juga. Dia yang paling jauh tapi nggak pernah absen, Masya Allah. Sementara zaman sekarang paling dekat rumahnya absen mulu. Ya, paling dekat rumahnya ke masjid. Tapi males pergi ke masjid. La haula wala quwata illa billah. Faedah selanjutnya, yang bagi adamu at-tadyiq 'alal muslimin fi marafiqihim al-'amah. Falintaqala Banu Salimah qurbal masjid wa taba'ahum ghairuhum la dayyaqu 'alal muslimin fi masjidihim an-nabawi. Tidak selayaknya, kata beliau, menyempitkan kaum muslimin dalam rumah mereka. Sebab kalaulah Banu Salimah pindah ke dekat masjid, jadi sempit itu masjid. Ya. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa kenapa Rasulullah melarang Banu Salimah itu pindah. Di antara hikmahnya, kata para sebagian ulama, itu siasat politik. Supaya mereka tetap berjaga di luar kota Madinah kalau ada musuh yang datang. Ya. Itu di antara hikmahnya. Wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha tahu. Hadis berikutnya. An Abil Mundhir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ad minal masjid minhu. Nah, ini dia hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Wa kana la tukhti'uhu salatun faqila lahu aw faqultu lahu aw ishtaraita himaran tarkubuhu fatarkabahu fi dhulma afir rambo
Faqala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Inni uridu an yuktaba li mamsyaya ila masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Faqala Rasulullah SAW, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Rawahu Muslim. Dari Abul Mundhir Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridainya, ia berkata, ada seorang laki-laki aku tidak mengetahui paling jauh rumahnya dari masjid dari dia. Nah ini. Jadi ada seorang laki-laki rumahnya paling jauh dari apa? Masjid. Dan ia tidak pernah absen sekali sholat pun. Subhanallah. Ini luar biasa semangatnya ya untuk pergi ke masjid. Lalu aku berkata kepada dia, ya, kenapa kamu tidak beli keledai yang kamu bisa tunggangi di waktu gelap dan di waktu panas? Ya. Artinya Abul Mundhir Ubay bin Ka'ab menyuruh dia beli kendaraan, Pak. Kamu beli aja kendaraan, keledai. Apa kata dia? Aku tidak suka. Rumahku dekat masjid, nggak suka aku. Karena aku ingin setiap langkah kakiku itu ke masjid ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula setiap langkah kakiku ketika pulang ke rumah. Subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW? Allah telah mengumpulkan buat kamu semua yang kamu inginkan itu. Masya Allah. Bayangkan ibu-ibu, luar biasa tidak orang ini Pak, Bu. Rumahnya paling jauh dari masjid. Sebutkan bahwa dia di ujung Awali. Ujung Awali ke kota Madinah ya sekitar 7 kilo lah. Lumayan jauh. Rupanya orang ini nggak pernah absen satu sholat pun, bayangkan. Ajib. Ya. Saya dulu pernah sekitar tahun 2000 berapa ya? 2010 atau ya. Saya kedatangan tamu. Tamu dari jauh. Terus dia bilang, "Ustaz, saya dari Jambi." Tapi dari Jambi itu masih 10 jam. Saya di pedalaman, Ustaz. Dan alhamdulillah saya bisa dengerin Radio Roja dari sana. Dan selalu ngikutin kajian Ustadz. Saya pengen ketemu. Dan alhamdulillah saya waktu itu, dan kami punya musola Ustadz. Dan rumah saya dari musola itu 5 kilo. Kalau ya lumayan lah Ustadz, harus melewati hutan sama sawit. Oh. Tapi alhamdulillah sih kami semangat aja Ustadz, katanya. Oh, 5 kilo Pak. Terus subuh juga pergi? Iya. Jam berapa Bapak pergi dari rumah ke masjid? Jam 3 malam. Melewati hutan? Iya. Subhanallah. Ini di Jambi loh Pak. Ya. Kan di sana kan masih banyak maung. Tahu kan maung? Harimau. Ini Masya Allah, Masya Allah. Ana bilang, Bapak nggak takut? Ya saya tawakal saja sama Allah. Orang saya mau pergi kepada kebaikan, saya yakin Allah pasti tolong saya. Masya Allah. Masya Allah. Saya bilang ke dia, Pak, Bapak wallahi lebih baik dari saya loh Pak. Bapak jauh lebih baik dari saya. Kalau saya Pak mana berani. Udah 5 kilo ngelewatin ya, hutan, melewati kebun sawit. Tiap hari nggak pernah absen, bayangkan. Wallahi ini luar biasa menurut saya Pak. Ya. Kita ini terkadang baru 2 kilo aja di rumah udah malas minta ampun. Ini 5 kilo Pak. Masya Allah, luar biasa. Seperti halnya sahabat ini. Ya. Baik, dari hadis ini kita ambil faidah. Faidah yang pertama, syiddatu hirsi sahabah al khair wal izdiyad minhu wa kasbil ajr.
semangatnya para sahabat kepada kebaikan dan untuk mendapatkan pahala yang besar, semangat mereka. Allahu Akbar. Ini yang harus kita miliki, ibu-ibu, semangat kepada kebaikan, semangat kepada pahala. Ini yang harus kita miliki. Jarang zaman sekarang kayak gini tuh. Zaman sekarang itu semangatnya ngapain coba? Ya, semangat kepada dunia. Ya, tuh lihat aja. Kita lihat orang-orang semangat di zaman sekarang itu kepada sebatas manfaat dunia aja. Kalau untuk jogging semangat, naik gunung semangat, ya. Kalau untuk hal-hal yang sifatnya dunia semangatnya minta ampun. Tapi untuk yang sifatnya pahala, kebaikan, amal soleh, aduh, semangatnya kurang gitu. Ini yang harus kita miliki, saudaraku seiman, ya. Semangat kepada kebaikan, semangat untuk baca Quran, semangat untuk sholat berjamaah bagi laki-laki, semangat untuk bersedekah. Ini semangat ini yang harus kita kobarkan, semangat menuntut ilmu, ya. Faedah selanjutnya, tawasil muslimin bil khair wa tanasuh bil bir. Faman ra'a anna akahu talhaquhu masyaqqah falyuqaddim lahu nusha fi izalatiha. Kaum muslimin tuh hendaknya saling memberi wasiat dengan kebaikan. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar. Siapa yang melihat saudaranya tertimpa kesusahan, hendaklah ia memberikan nasihat untuk bisa menghilangkan kesusahannya. Karena Ubay bin Ka'ab menasehati orang ini. Kata Ubay apa? Kenapa kamu tidak beli keledai? Kan dengan keledai kamu bisa enak di waktu malam, di waktu siang yang sangat panas. Iya. Subhanallah. Tapi orang ini tetap gak mau. Gak mau. Dia pengen dapat yang lebih besar pahalanya. Allahu Akbar. Faedah selanjutnya, ad-dhahabu ilal masjid walau ba'uda sayran al-aqdam a'zamu ajra. Pergi ke masjid dengan berjalan kaki itu lebih besar pahalanya dibandingkan naik kendaraan. Iya, pergi ke masjid dengan jalan kaki lebih besar pahalanya, ya, daripada dibandingkan naik apa? Kendaraan. Makanya saya heran, Pak, dengan teman-teman yang hebat ya dalam lari. Kalau ikut lari maraton sampai 10 kilo, 20 kilo semangat, Pak. Tapi pas pergi ke masjid naik motor. Ya. Kalau untuk event-event untuk lari semangat tuh, Pak. Biar dapat apa? Hanya sebatas penghargaan, piagam, selesai. Tapi untuk dapat pahala yang begitu besar nggak semangat. Aneh, aneh. Kalau ditanya kamu lari ngapain? Oh, biar saya lebih kuat ibadah. Ya, kuat ibadah. Buktinya kamu pergi ke masjid naik motor. Katanya biar lebih kuat ibadah. Ya. Ya bukannya nggak boleh sih, boleh, nggak masalah. Kan bagusnya yang lebih besar pahala itu adalah dengan jalan kaki. Ya. Makanya kalau kamu pergi jalan kaki, rumah kamu jauh, dapat dua, dapat pahala, yang kedua melatih otot kaki kamu sehat. Ya biidznillah. Faedah selanjutnya akhal Islam, innallaha ta'ala yaktubu mamsyal abdi kullahu. Sesungguhnya Allah menulis langkah kaki hamba seluruhnya saat pergi ke masjid. Ya. Faedah selanjutnya, annal insan yu'jaru ala fi'lihi hasba qasdihi wa niyatihi. Seorang insan tuh diberikan pahala atas perbuatannya sesuai dengan tujuan dan niatnya. Kalau niatnya ya karena Allah, karena mengharapkan pahala di sisi Allah, diberikan oleh Allah pahala itu.
Iya. Hadis berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian. Wa an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una khaslatan a'laha manihatul anzi ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqu maw'udiha illa adkhalahu Allahu bihal jannah. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ada 40 perangai, di mana yang paling tinggi dari 40 perangai ini adalah manihatul anzi, memberi susu kambing. Artinya kalau kita punya kambing, lalu susunya kita beri kepada orang yang membutuhkan. Tidak ada orang yang mengamalkan salah satu dari 40 perangai tersebut karena berharap pahalanya dan membenarkan janjinya, kecuali Allah pasti akan memasukkan ia ke surga karenanya. Masya Allah. Iya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari. Hadis ini Ibu menjadi perbincangan para ulama dari zaman dulu sampai hari ini, Pak. Apa sih yang dimaksud dengan 40 perangai ini? Di mana 40 perangai ini ternyata amalan-amalan yang mudah semua, sepele. Kenapa? Karena Nabi mengatakan yang paling tinggi perangainya dari 40 perangai ini adalah manihatul anz, yaitu memberikan susu dari kambing yang kita miliki ke orang. Hanya memberikan susu dari kambing yang kita miliki ke orang, ternyata ini yang paling tinggi pahalanya dari 40 perangai tersebut. Berarti yang lainnya amalan-amalan ringan, dok. Sehingga para ulama berusaha keras untuk mencari-cari apa amalan yang 40 perangai ini. Ibnu Hajar menyebutkan itu dalam kitab Fathul Bari juga. Di antaranya tersenyum kepada saudara kita. Di antaranya ibu-ibu sekalian meminjamkan yang ember ke tetangga kita yang membutuhkan. Kalau tetangga kita minjem, boleh minjem ember enggak? Kita pinjemin. Di antaranya ibu-ibu sekalian membantu orang yang sedang bawa barang. Di tetangga kita ini lagi bawa barang banyak pulang dari pasar. Waduh, dia pasti butuh. Akhirnya ibu bawain, saya bantu kayak karena berharap pahala aja, bukan karena pengen dikasih duit. Dibantu barang-barang bawa, Masya Allah. Atau tetangga kita lagi mau pindahan, ngangkatin barang-barang ke mana? Ke truk, ke mobil, kita bantu. Masya Allah ibu-ibu sekalian. Itu amalan-amalan ringan seperti ini, ternyata kalau kita amalkan karena mengharapkan pahalanya di sisi Allah, itu bisa memasukkan kita ke mana? Ke surga. Kalau kita ikhlas, hanya mengharapkan pahala di sisi Allah, tidak mengharapkan upah sama sekali. Hadis ini kita ambil faidah fadlullahi ta'ala wa rahmatuhu bitaksirihi a'mal al-khair wa tanwi'iha liya'mal kullu 'abdin bistita'ati. Hadis ini menunjukkan akan karunia Allah yang luas dan rahmatnya. Di mana rahmat Allah ini berbentuk apa, Pak, Bu? Itu amalan-amalan kebaikan yang banyak dan mudah. Amalan-amalan kebaikan yang banyak dan mudah. Sampai Nabi mengatakan ada 40 perangai
yang paling tinggi adalah memberikan susu dari kambing yang kita miliki ke orang yang membutuhkan. Dan itu menunjukkan ibu-ibu sekalian berapa banyak amalan-amalan kebaikan yang mudah sekali. Dan itu menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Bukan dalam hadis, ra'aitu hina usriya bi rajulan yataqallabu fil jannah. Ketika aku Isra dan Mi'raj, kata Rasulullah, aku melihat ada seorang laki-laki mondar-mandir di surga. Dia masuk surga gara-gara apa coba, Bu, Ibu, Bapak dan sekalian? Banyak dia masuk surga itu gara-gara dia menyingkirkan ya dahan pohon, apa sih, batang pohon yang menghalangi orang di jalan. Gara-gara itu dia masuk surga, bayangkan, Masya Allah. Ya, kita misalnya lagi jalan, terus kita melihat di jalan ada paku. Ya, bahaya ini kalau kena mobil, bisa kempes. Lalu kita ambil pakunya, Pak, dan berharap pahala di sisi Allah. Bisa jadi gara-gara kita menyingkirkan paku itu kita masuk surga loh. Makanya jangan pernah menganggap sepele, jangan pernah menganggap kecil amalan yang remeh. Kata Rasulullah SAW apa? Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dari api neraka, walaupun bersedekah dengan sepotong kurma. Sepotong kurma. Oh, Insya Allah. Maka dari itu amalan-amalan yang kecil itu jangan disepelekan, jangan. Bisa jadi gara-gara amalan yang kita anggap remeh itu, itulah ya Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya juga, amalan keburukan sekecil apapun jangan diremehkan, Bu. Jangan diremehkan. Kenapa? Bisa jadi gara-gara amalan keburukan yang kita sepelekan itu kecil itu kita masuk neraka. Sebagai contohnya hadis, innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi bihi balan. La yulqi biha balan, ya. Ada seorang hamba mengucapkan kata-kata yang tidak disukai oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dan dia anggap itu remeh. Gara-gara itu dia masuk neraka sejauh timur dan barat. Pak, gara-gara itu. Hati-hati itu. Terkadang kita meremehkan keburukan, Pak, Bu. Dan sering kali orang meremehkan keburukan tuh saat kapan coba? Saat bercanda, Pak. Saat apa? Bercanda. Ya. Pernah ngeliat nggak ada orang yang bikin meme begini? Tetap pesimis, jangan optimis. Hah? Pernah, saya sering tuh. Tetap pesimis, tetap pesimis, jangan optimis. Loh, ini biar apa tujuannya? Bercanda, orang ketawa. Ucapan ini, Pak, ini termasuk ucapan yang dimurkai oleh Allah, Pak. Kenapa? Allah memerintahkan kita optimis dan melarang kita pesimis. Allah menyuruh, wala tai'asu, jangan kalian pesimis, kata Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah ilal qawmul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang pesimis dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Dia malah nyuruh orang pesimis, tetap pesimis, jangan optimis. Tujuannya orang ketawa dan dianggap remeh. Bisa jadi gara-gara itu dia masuk neraka sejauh timur dan barat, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu kan namanya istihza. Memperolok Al-Quran. Al-Quran nyuruh kita optimis. Dia malah nyuruh dia apa? Pesimis. Hati-hati, Mas. Ya.
Walaupun cuma bercanda, tetap itu tidak dibenarkan, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'a. Iya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Faedah selanjutnya, faedah yang kedua, wujubu iqtiranil amal bil iman wal ihtisab. Bahwa amal perbuatan wajib disertai dengan keimanan dan berharap pahala. Amal apapun kalau disertai dengan keimanan dan berharap pahala, itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kehilangan antara dua ini, ada orang yang berbuat kebaikan tapi hilang keimanan dan juga tidak berharap pahala di sisi Allah, maka itu berubah menjadi keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ibu-ibu dan bapak sekalian. Hadis berikutnya. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bi shiqqi tamrah, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahuma anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman fayanzur ayman minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzur ash'am minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzur baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bi shiqqi tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Dari Adi bin Hatim, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, takutlah kalian dari api neraka walaupun dengan sedekah setengahnya kurma. Siapa di antara bapak dan ibu yang pernah sedekah setengahnya kurma? Ada? Ada orang minta-minta sama ibu dikasih satu kurma. Ya, pasti peminta-memintanya suka ngambek, cuma dikasih kurma satu lagi. Nah, ini setengah. Ya. Masya Allah, ibu sekalian. Dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah. Artinya kalau kita nggak bisa bahasa Arab, diajak bicara oleh Allah dengan bahasa yang kita pahami. Karena yang menciptakan bahasa siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bisanya bahasa Sunda, diajak sama Allah bicara dengan bahasa Sunda. Ibu bisanya pakai bahasa Jawa, diajak sama Allah bicara pakai bahasa Jawa. Mudah bagi Allah. Semua kita pasti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ia melihat ke arah kanannya. Ia tidak melihat kecuali amal yang telah ia dahulu lakukan. Ia melihat ke sebelah kirinya. Ia tidak melihat kecuali amal yang dahulu ia pernah lakukan. Lalu ia melihat ke depannya. Tidak melihat kecuali api neraka di hadapannya. Maka takutlah kalian dari neraka walaupun dengan sedekah sebutir setengah kurma. Dan siapa yang tidak mendapatkan apa-apa untuk disedekahkan, maka sedekahlah dengan ucapan-ucapan yang baik. Sedekah dengan ucapan yang baik kayak gimana, Pak? Hah? Contoh, kita ngomong ke teman, sholat yuk. Cuma ngomong gitu aja, sedekah itu, Pak. Ya? Contoh lagi, kamu ngomong ke istri, mah, kalau ke pasar jangan bersolek ya, gak boleh. Sedekah itu, Pak. Ya? Seorang istri ngomong ke suami, Pak, suamiku kalau pergi ke kantor matanya jangan jelalatan ya. Ya, sedekah itu. Karena tahu suaminya suka jelalatan misalnya. Itu kalimat-kalimat yang baik yang kita sampaikan
Walaupun dianggap remeh, itu sedekah itu Pak, Bu. Jangan dianggap remeh itu. Berapa banyak Pak kata-kata yang remeh menjadikan seseorang menjadi besar. Ibu tahu nggak kenapa Imam Adz-Dzahabi jadi ulama besar? Imam Adz-Dzahabi mengisahkan dulu waktu kecilnya, ya, Imam Adz-Dzahabi ini lagi main sama teman-temannya, terus lagi nulis. Lewatlah seorang ulama besar lalu melihat Imam Adz-Dzahabi yang lagi kecil ini lagi nulis. Apa kata ulama ini? "Hai nak, tulisan kamu kok mirip tulisan para ahli hadis ya? Andaikan kamu belajar hadis." Wah, gara-gara itu Imam Adz-Dzahabi jadi semangat pengen belajar hadis sampai jadi ulama besar. Gara-gara satu ucapan yang ringan, Pak. Bisa jadi, Pak, kalimat yang ringan kita sampaikan di media sosial bisa jadi merubah kehidupan seseorang. Bisa jadi, hanya Allah yang Maha Tahu. Jangan remehkan sedekah dengan ucapan yang baik itu. Ya. Imam Bukhari tahu nggak kenapa beliau menulis kitab Sahih Bukhari? Yang sampai hari ini menjadi rujukan semua kaum muslimin. Bahkan kitab yang paling sahih. Gara-garanya beliau di majelis taklimnya Ishaq bin Rahuyah. Gurunya Ishaq bin Rahawai. Apa kata Ishaq bin Rahawai kepada murid-muridnya? "Lau jama'tum sahih sunani Rasulullah SAW." Andaikan di antara kalian ada yang mengumpulkan kitab yang mengumpulkan hadis-hadis sahih saja. Cuma segitu kalimatnya, Pak. Kata Imam Bukhari, itu yang membuat aku semangat ingin menulis buku sahih. Maka beliau pun menulis kitab Sahih Bukhari 15 tahun lamanya. Gara-gara ucapan gurunya yang kalau kita perhatikan cuma anjuran doang remeh segitu. Andaikan di antara kalian ada yang membuat kitab yang khusus, ya, hadis-hadis sahih, udah. Gara-gara itu jadi Sahih Bukhari. Sampai hari ini kita baca. Makanya jangan meremehkan bersedekah dengan kata-kata yang baik, Pak. Ya. Berapa banyak kata-kata yang baik yang dianggap remeh ternyata mengubah kehidupan seseorang. Baik, dari hadis ini kita ambil faidah, saudaraku seiman. Faidah yang pertama, al-hathu ala sadaqat biqadril imkan. Anjuran untuk sedekah sesuai dengan kemampuan. Kalau kita bisa sedekah dengan harta, lakukan. Kalau tidak bisa dengan harta, bisanya dengan ucapan yang baik, lakukan. Bahkan kata Rasulullah, takbir sedekah, tahmid sedekah, tasbih sedekah, tahlil sedekah. Masya Allah. Faedah selanjutnya, qurbullah min abdi yaumal qiyamah. Idh laysa bainahuma hijabun wala wasitah. Bahwa Allah akan mendekat dengan hambanya pada hari kiamat. Dan Allah akan mengajak bicara setiap manusia pada hari kiamat. Dan ini menunjukkan Pak Allah disifati berbicara dengan suara yang terdengar. Ya. Karena Allah akan mengajak bicara setiap manusia. Kata Rasulullah, yan yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Yang jauh mendengar suara Allah sama seperti yang dekat, tidak ada bedanya. Dan bagi Allah itu mudah. Iya. Maka ingat ibu, bapak, setiap kita akan diajak bicara oleh Allah, akan ditanya setiap perbuatan-perbuatan kita. Faedah selanjutnya, mas'uliyatul insan an amalihi wal yahris ala salahil amal. Bahwa perbuatan manusia semuanya pasti akan ditanya oleh Allah. Maka hendaklah ia semangat untuk memperbaiki amal perbuatannya itu. Ya. Kayak ibu, bapak, kalau kita tahu habis belajar kita bakalan ditanya dalam ujian.
ujiannya ujian lisan. Kira-kira siap-siap nggak? Siap-siaplah. Sementara di akhirat nanti akan langsung ditanya oleh Allah pencipta langit dan bumi. Ya, diajak bicara langsung oleh Allah. Subhanallah, ibu dan bapak sekalian. Faedah selanjutnya yang bagi alal mar'i alla yahtaqira ma yatasaddaqu bih walau kana yasiran. Janganlah seseorang menganggap remeh sedekah yang ia berikan walaupun sedikit. Karena sedekah itu hakikatnya perisai dari api neraka, Pak. Faedah selanjutnya isbatu sifatil kalami lillah. Penetapan bahwa Allah punya sifat berbicara. Ingat, Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan, Pak, bahwa Allah disifati dengan sifat apa? Bicara. Ya. Namun berbicaranya Allah dengan suara. Beda dengan kaum Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah pun menetapkan Allah berbicara. Tapi kaum Asy'ariyah mengatakan Allah berbicara tidak dengan suara. Ya. Dan ini batil. Yang namanya berbicara dengan suara. Bayangkan kalau tidak dengan suara, berarti antum misalnya sama teman, kita ngobrol yuk tanpa suara. Hah? Ya, dari hati ke hati lah. Gak mungkin, Pak. Ini manusia jawalillahil matsalul a'la. Bagi Allah permisalan sifat yang lebih tinggi. Kalau manusia aja nggak mungkin, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Allah berbicara pada hari kiamat dengan suara yang terdengar. Iya. Karena itu yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sahih. Dan itu yang diyakini secara ijma seluruh ulama salaf. Faedah hadis berikutnya an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklah fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba asy-syurbah fayahmaduhu 'alaiha. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba yang makan satu suap lalu ia memuji Allah atasnya. Dan minum satu teguk lalu ia memuji Allah padanya. Subhanallah. Berikan Muslim. Hadis ini kita ambil faedah Bapak dan Ibu, al-hathu ala syukrillah ala si'ati fadlihi wa kathrati ni'matihi. Anjuran untuk bersyukur kepada Allah. Betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai Allah cinta kepada hamba, ridha kepada seorang hamba. Kalaulah ia makan satu suap, ia baca Alhamdulillah. Ia minum satu teguk, ia ucapkan apa? Alhamdulillah. Maka ucapan Alhamdulillah jauh lebih baik daripada kenikmatan yang ia rasakan. Ya. Makanya dengan kita mengucapkan Alhamdulillah, kita berarti mensyukuri nikmat. Dikasih rezeki walaupun sedikit, ucapkan apa? Alhamdulillah. Walaupun sedikit, ucapkan Alhamdulillah. Kita terkadang kalau sedikit ngegerutu. Ya, hari ini cuma dapat 1.000 perak. Ngegerutu. Jangan. Bilang Alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, berterima kasih, aku pasti tambah buat kamu. Ya. Faedah selanjutnya isbatu sifati ridha lillah. Penetapan sifat ridha untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya sifat ridha. Konsekuensinya adalah kita berusaha mencari keridhaan Allah. Setiap perbuatan kita periksa diridhoi Allah apa enggak. Kita mau memakai pakaian, tanya, pakaian yang saya pakai ini diridhoi Allah enggak? Kita mau makan, tanya, makanan yang saya makan ini diridhoi Allah enggak? Kita mau berbicara,
tanya pada diri kita, pembicaraan yang saya mau bicarakan ini diridhoi Allah apa enggak? Iya, itu yang selalu kita pikirkan. Iya. Makanya Allah berfirman, wa ila rabbika farghab. Dan kepada Rabbmu hendaklah kamu berharap. Faedah selanjutnya, bayan ba'di adabi ta'am wa syarab wa yalhamdu fi akhiri. Penjelasan adab makan dan minum. Yaitu bahwa kita kalau habis makan atau minum, walaupun cuma seteguk, walaupun cuma sesuap, ya, pujilah Allah. Hadis yang terakhir, an Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi SAW qala, ala kulli muslimin sadaqah. Qala ara'aita illam yajid. Qala ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Qala ara'aita illam yastati'. Qala yu'inu dal hajatil malhuf. Qala ara'aita illam yastati'. Qala ya'muru bil ma'ruf awil khair. Qala ara'aita illam yaf'al. Qala yumsiku 'anil syarr fa innaha shadaqah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW bersabda, wajib atas setiap muslim untuk bersedekah. Tuh lihat. Ya, wajib atas setiap muslim untuk apa? Bersedekah. Ya. Lalu ada orang berkata, bagaimana kalau ia tidak dapat apa-apa ya Rasulullah untuk disedekahkan? Kata Rasulullah apa? Hendaklah ia melakukan dengan dua tangannya kebaikan, sehingga ia memberikan manfaat dan bersedekah. Artinya hendaklah ia bekerja, ya, bekerja, disuruh kerja tuh, supaya apa? Bisa memberi manfaat dan bisa sedekah. Bagaimana kalau ia tidak mampu ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Bantu orang yang punya kebutuhan. Kalau dia nggak bisa kerja, setidaknya bantu orang yang punya kebutuhan yang sangat butuh. Yaitu orang-orang yang tadi kita sudah sebutkan Pak. Ya, orang yang lagi bawa barang berat. Ya, kita bantu. Bagaimana kalau tidak mampu juga? Hendaklah ia memerintahkan kepada kebaikan, kata Rasulullah. Bagaimana kalau tidak mampu juga ya Rasulullah? Tidak bisa melakukan itu. Kata Rasulullah, yaitu dia tahan dirinya dari keburukan. Kan itu sedekah buat dirinya sendiri. Dengan Bukhari dan Muslim. Ini hadis sudah pernah lewat sebetulnya di nomor 117 ya. Dan faedah-faedahnya ada di sana. Sehingga tidak disebutkan lagi di sini faedahnya karena sama dengan hadis sebelumnya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.